Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborah Parlina Sinurat dari manajemen B1. Di sana saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah riset operasi tentang teori keputusan. Sini saya memakai materi dari dosen saya, Ibu Sri Wulandari. Yang pertama ada teori keputusan outline materi tujuan instruksi khusus atau TIK. Setelah pokok pembahasan ini selesai, diharapkan mahasiswa mampu 1. Membuat keputusan tanpa menggunakan probabilitas without probability. Yang kedua, membuat keputusan dengan menggunakan probabilitas. Yang ketiga, membuat keputusan melalui pendekatan pohon keputusan. Dan yang keempat, membuat keputusan melalui pohon keputusan pada kondisi prior and posterior probability. Nah, dalam materi teori keputusan ini saya akan hanya menjelaskan di nomor 1 saja, yaitu membuat keputusan tanpa menggunakan probabilitas. Selanjutnya, di sini ada analisis teori keputusan, pengambilan keputusan. Sedikit ingin menjelaskan tentang analisis teori keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dihadapkan dalam hal pengambilan keputusan, baik yang bersifat pribadi maupun pada saat kita bekerja atau berusaha. Keputusan yang diambil tentunya mempertimbangkan risiko dan hasil optimal yang kemungkinan terjadi. Untuk keputusan yang bersifat pasti atau certainty, memiliki jawaban yang bersifat tunggal. Misalnya, pada saat menentukan kombinasi produk dengan sejumlah kendala yang ada dengan menggunakan konsep linear programming yang telah ada sebelumnya, dapat diketahui kombinasi produk yang memberikan hasil optimum. Jawaban dari kombinasi produk tersebut bersifat pasti. Model demikian dinamakan model deterministik. Selain itu juga terdapat beberapa model yang bersifat pasti seperti permasalahan penugasan, transportasi, teori permainan, dan lain-lain. Model keputusan lain bersifat tidak pasti atau uncertainty. Model ini terdiri dari 2 bagian, yaitu model keputusan yang bersifat tidak pasti dan tanpa adanya probabilitas atau without probability, dan model keputusan yang disertai probabilitas atau with probability. Model keputusan yang disertai probabilitas dinamakan model stokastik. Nah, dalam pengambilan keputusan ini mempertimbangkan risiko dan hasil optimum. Yang ada 2, yang pertama bersifat pasti atau certainty, dan yang bersifat tidak pasti atau uncertainty. Nah, dalam bersifat pasti itu ada konsep linear programming, model deterministik, dan model penugasan dan model transportasi. Nah, dalam bersifat pasti ini sebelumnya memang sudah dipelajari, itu tentang linear programming, penugasan, dan transportasi. Nah, yang kedua ini bersifat tidak pasti. Di sini ada 2, yang pertama model keputusan yang bersifat tidak pasti dan tanpa probabilitas atau without probability, dan yang kedua model keputusan yang bersifat tidak pasti dengan probability atau with probability. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saya akan menjelaskan tentang model keputusan yang bersifat tidak pasti dan tanpa probabilitas. Selanjutnya, di sini teori keputusan tidak pasti tanpa probabilitas ada 5. Yang pertama tipe pesimis atau Abraham Wald atau minimax. Dan yang kedua tipe optimis maximax. Yang ketiga tipe minimax regret atau savage. Yang keempat tipe Harwich atau pendekatan alpha. Dan yang kelima tipe rasional atau Laplace. Selanjutnya itu ada ini teori keputusan tidak pasti dengan probabilitas. Dikarenakan saya tidak akan menjelaskan teori keputusan tidak pasti ini, maka kita lewati saja. Nah, di sini ada alur teori keputusan, di mana yang pertama itu mulai lalu membuat tabel hasil payoff. Nah,
Lalu ada probabilitas, ya karena saya ingin menjelaskan yang tidak ada probabilitasnya, maka ya di sini kita menggunakan yang ini ya, gunakan kriteria pengambilan keputusan. Yang ini 5 kriterianya. Nah, yang akan dijelaskan itu yang bagian sini, dan yang menggunakan probabilitas itu tidak akan dijelaskan. Nah, untuk supaya kita lebih paham lagi seperti apa pengerjaannya, dan di sini saya ada soal yang akan kita kerjakan. Ada soal yang memang sudah saya kerjakan sebelumnya, dan di sini saya akan menjelaskan kembali dari soal tersebut. Kita bacakan dulu soalnya, yaitu Press Water Cooker Co. merupakan salah satu perusahaan Big Four ternama di Indonesia. Perusahaan tersebut sedang membuka lapangan pekerjaan untuk menjadi seorang karyawati. Ratusan orang ingin menjadi salah satu karyawan, tidak terkecuali Angelia, Jessica, Teresia, dan Wewen. Mereka semua merupakan lulusan dari sebuah universitas ternama di Jakarta. Untuk diterima menjadi salah satu karyawan, pelamar harus melalui tes penampilan, hasil tes kesehatan, hasil tes interview, dan hasil tes psikologi. Nilai yang diperoleh Angelia, Jessica, Teresia, dan Wewen dari tes kesehatan antara lain 74, 76, 72, dan 72. Berdasarkan penampilan, hasil tes interview, dan hasil tes psikologi, Angelia memperoleh nilai 81, 71, dan 80. Dalam hal penampilan, Jessica, Teresia, dan Wewen memiliki nilai sebagai berikut: 77, 75, dan 79. Berdasarkan hasil interview, Wewen, Jessica, dan Teresia mendapat hasil 81, 75, dan 80. Dari hasil tes psikologi didapatkan bahwa Teresia mendapat nilai 85. Jessica mendapatkan nilai 80 dan Wewen sebesar 93 dengan menggunakan teori keputusan tanpa probabilitas. Bantulah Tuan Chris, manajer perusahaan tersebut, untuk menentukan siapakah yang layak menjadi karyawannya. Apabila ditinjau dari keseluruhan teori tersebut, gunakan seluruh teori pengambilan keputusan tanpa probabilitas dan alfa 0,7. Oke, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan dari soal tersebut. Nah, ini sudah saya sebelumnya memang saya sudah menjawab soalnya, dan di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan yang tadi. Yang pertama yaitu kita memakai tipe pesimis atau Abraham Wald atau Minimax. Nah, di sini di sini kita membuat tabel dulu yang berisi calon karyawan. Ada Angelia, Jessica, Teresia, dan Wewen. Nah, tes penampilan Angelia yaitu 81, Jessica 77, Teresia 75, dan Wewen 79. Pada tes kesehatan, Angelia 74, Jessica 76, Teresia 72, dan Wewen 72. Pada tes interview, Angelia 71, Jessica 75, Teresia 80, dan Wewen 81. Dan tes psikologi, Angelia 80, Jessica 80, Teresia 85, dan Wewen 93. Nah, untuk memakai tipe pesimis atau minimalis ini, yang pertama yaitu cari angka terbesar dari tiap baris. Nah, dari tiap baris ini ya angka terbesarnya adalah Angelia di tes penampilan 81, yaitu kita tulis di sini di minimax yaitu 81. Nah, pada baris Jessica yang paling besar adalah di tes psikologi yaitu 80. Kita tulis di sini 80. Nah, pada baris Teresia yang paling besar adalah tes psikologi
yaitu 85. Kita tulis 85, yaitu di baris wewen paling besar adalah tes psikologi juga 93, kita tulis 93. Nah, untuk cara yang kedua yaitu cari angka terkecil dari angka yang sudah dicari terbesarnya di baris tersebut. Nah, di kolom minimax ini angka yang paling terkecilnya adalah 80. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tipe pesimis ini yang terpilih adalah Jessica. Lalu untuk yang tipe optimis, lalu yang kedua kita memakai tipe optimis maksimax. Nah, tahapannya yang pertama itu cari angka terbesar dari tiap baris. Sini kita cari angka terbesar lagi dari tiap baris. Di sini baris Angelia yaitu ada di tes penampilan 81, kita tulis di sini 81. Di baris Jessica ada 80 tes psikologi, kita tulis 80. Nah, di Teresia ada di tes psikologi juga 85, kita tulis 85 pada kolom maksimax. Dan di baris wewen ada 93 pada tes psikologi. Kita tulis di sini 93. Lalu tahapan yang kedua, cari angka terbesar dari angka yang sudah dicari terbesarnya di baris tersebut. Nah, pada kolom maksimax ini yang angka paling terbesar adalah 93. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tipe optimis maksimax ini yang terpilih adalah wewen. Di sini kita tulis wewen. Lalu di sini ada tipe yang ketiga yaitu tipe minimax regret atau savage. Nah, untuk tahapannya yang pertama cari angka terbesar dari tiap kolom, kemudian selisihkan angka terbesar tersebut dengan angka yang lain yang ada pada kolom tersebut. Nah, sini kita sudah mulai agak sulit, tapi ya begitulah. Di sini yang pertama yaitu pada baris Angelia yaitu ada 81, yang paling terbesarnya. Lalu pada baris Jessica ada 70 pada kolom, sebelumnya kita cari angka terbesarnya itu di kolom. Nah, di tes penampilan ini, pada kolom tes penampilan ini yang paling besar adalah 81. Pada kolom tes kesehatan yaitu paling besarnya 76. Pada kolom tes interview yaitu ada 81. Dan pada kolom tes psikologi yang paling besar adalah 93. Lalu kita selisihkan angka terbesar tersebut dengan angka yang lain yang ada pada kolom tersebut. Nah, ini 81 dikurangi 81 hasilnya 0. 81 dikurangi 77 hasilnya 4. 81 dikurangi 75 hasilnya 6. 81 dikurangi 79 hasilnya 2. Di sini 74 dikurangi 76 hasilnya 2. 76 dikurangi 76 hasilnya 0. 76 dikurangi 72 hasilnya 4. 76 dikurangi 72 hasilnya 4. Dan di sini yang paling terbesar ada 81. 81 dikurangi 71 hasilnya 10. 81 dikurangi 75 hasilnya 6. 81 dikurangi 80 hasilnya 1. Dan 81 dikurangi 81 hasilnya 0. Lalu pada tes psikologi yang paling terbesar adalah 93. Kita kurangi 93 dikurangi 80 yaitu 13. 93 dikurangi 80 hasilnya 13. 93 dikurangi 85 hasilnya 8. Dan 93 dikurangi 93 hasilnya 0. Maka dalam kolom minimax regret ini lalu di sini ada langkah kedua lagi yaitu cari angka selisih terbesar pada masing-masing barisnya. Nah,
Di sini selisih angka terbesar pada masing-masing barisnya ini. Di sini pada baris Angelia selisih yang paling terbesar adalah di tes psikologi, yaitu 13. Kita tulis di sini 13, yaitu pada baris Jessica yang paling terbesar adalah 13 di tes psikologi, kita tulis di sini 13. Pada baris Teresia yang paling besar adalah angka 8, selisih angka 8 pada tes psikologi, kita tulis di sini 8. Lalu di baris Wewen paling besar adalah 4 pada tes kesehatan, yaitu kita tulis di sini angka 4. Tahapan yang ketiga, cari angka terkecil tersebut dari angka-angka terbesar yang sudah dicari dari tiap baris tersebut. Nah, dari kolom minim regret ini kita cari angka terkecil. Angka yang paling terkecil adalah 4, maka dapat disimpulkan bahwa pada tipe minimax regret atau savage ini yang terpilih adalah Wewen. Lalu di sini ada yang tipe keempat, yaitu tipe Harwich. Tipe Harwich atau pendekatan alpha. Nah, di sini tahapannya yang pertama, dengan diketahuinya alpha, tadi kan sudah diketahui bahwa alpha-nya itu 0,7. Agar mendapatkan nilai dari tiap baris tersebut, dicari nilai tertimbangannya. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu VW sama dengan value itu sama dengan value weighted, dengan cara rumusnya ada alpha dikali angka terbesar pada baris tersebut ditambah buka kurung 1 dikurangi alpha tutup kurung dikali angka terkecil pada baris tersebut. AKB itu adalah angka terkecil pada baris dan ABB itu angka terbesar pada baris. Lalu di sini kita cari angka terbesarnya dari setiap barisnya. Yang pertama ini ada 81, ini adalah angka terbesar pada baris ini, dan 71 ini adalah angka terkecil pada baris. Nah, di baris Jessica 75 adalah angka yang paling terkecil pada baris dan 80 adalah angka terbesar pada baris. Dan pada baris Teresia ini angka terkecilnya 72 dan angka terbesarnya 85. Dan pada baris Wewen yaitu 72 adalah angka terkecilnya dan yang 93 adalah angka terbesarnya. Lalu kita menggunakan rumusnya. Di sini adalah rumusnya alpha dikali AB, alpanya 0,7 dikali 81 adalah nilai yang paling terbesarnya ditambah 0,3. 0,3 ini 1 dikurangi alpha, 1 dikurangi 0,7 hasilnya 0,3 dikali 71, itu 71 dari angka terkecil pada barisnya. 0,7 dikali 81 hasilnya 56,7 ditambah 0,3 dikali 71 hasilnya 21,3. 56,7 ditambah 21,3 sama dengan 78. Selanjutnya pada baris Jessica 0,7 dikali 80 angka terbesarnya sama dengan 56 ditambah 0,3 dikali 75 angka terkecilnya yaitu 22,5. Maka hasilnya 56 ditambah 22,5 sama dengan 78,5. Pada baris Teresia yaitu ada 0,7 dikali 85 angka terbesarnya 59,5 ditambah 0,3 dikali 72 angka terkecilnya yaitu 21,6.
maka hasilnya 59,5 ditambah 21,6 hasilnya sama dengan 81,1. Lalu pada baris wewen di sini 0,7 dikali 93 angka terbesar pada baris 65,1 ditambah 0,3 dikali 72 yaitu angka terkecilnya hasilnya 21,6 dijumlahkan 65,1 ditambah 21,6 sama dengan 86,7. Lalu tahap keduanya yaitu cari angka terbesar dari nilai tertimbang VW yang sudah didapatkan dari perhitungan tersebut. Dari antara penjumlahan yang tadi yang sudah kita cari, maka dapat diketahui bahwa angka yang terbesar adalah 86,7. Maka dapat disimpulkan bahwa pada tipe Harwich atau pendekatan alpha yang dipilih adalah wewen. Lalu untuk tipe yang kelima, yaitu tipe yang terakhir, ada tipe rasional atau Laplace. Nah, tahapannya yang pertama, jumlahkan angka-angka yang ada pada baris tersebut, kemudian dibagi dengan N. Nah, di sini N-nya adalah 4, N-nya itu jumlahnya, jumlah dari calon karyawan ini ada 4. Lalu di sini kita jumlahkan semuanya. Pada yang pertama kita pada Angelia dulu, tes penampilannya 81, tes kesehatan 74, tes interview 71, dan tes psikologi 80. Kita jumlahkan 81 ditambah 74 ditambah 71 ditambah 80 dibagi 4, hasilnya 76,5. Pada baris Jessica yaitu tes penampilan 77, tes kesehatan 76, tes interview 75, dan tes psikologi 80. 77 ditambah 76 ditambah 75 ditambah 80 dibagi 4, hasilnya 77. Pada baris Teresia yaitu 75 ditambah 72 ditambah 80 ditambah 85 dibagi 4, hasilnya adalah 78. Nah, pada baris wewen 79 ditambah 72 ditambah 81 ditambah 93 dibagi 4, hasilnya 81,25. Lalu tahapan yang kedua, cari angka terbesar dalam perhitungan tersebut. Dari antara perhitungan rasional ini, nah, angka yang paling besar adalah 81,25, yang dimana dapat disimpulkan bahwa pada tipe rasional ini yang dipilih adalah wewen. Jadi untuk soal tersebut sini sudah kita selesaikan, dan pengerjaannya yaitu memakai 5 tipe, yaitu yang pertama ada tipe pesimis, tipe optimis maximax, tipe minimax regret, tipe Harwich atau pendekatan alpha, dan yang terakhir ada tipe rasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.